Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Jamin. Penegasan kembali, Pak Jamin. Apakah ini berarti syarat-syarat untuk mencapai hukuman mati terhadap kasus Jessica ini tidak terpenuhi sampai sekarang? Sebenarnya kita nggak bisa menyatakan tidak terpenuhi karena kasusnya sedang berjalan. Tapi jaksa harus lebih kuat, harus lebih yakin dan bisa menghadirkan bukti-bukti. Walaupun tidak bisa bukti fakta karena nggak ada orang yang melihat, tetapi didasarkan kepada alat yang digunakan, alat yang didapat untuk membunuh itu cyanida katanya, itu bisa benar-benar ada mengaitkan antara alat yang didapatkan itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh Mirna. Nah, sepanjang harus ada bukti jelas dia yang naruh begitu ya, kurang lebih. Itu tidak harus seperti itu karena kalaupun tidak didapatkan, bisa menggunakan alat bukti petunjuk yang bisa bagi hakim untuk mengaitkan antara suatu keterangan saksi-saksi sama scientific evidence tadi, bekerjanya suatu alat tersebut kapan dan posisinya di mana, itu bisa dikaitkan. Tetapi itu hanya scientific evidence dengan yang lain itu harus benar-benar ada kaitan relevansinya. Baik. Relevansi yang benar-benar nyata begitu ya, tidak hanya duga-dugaan. Nah, bagi hakim kan tidak boleh memutuskan apalagi kasus pidana ini dengan duga-dugaan, karena putusannya mereka yakin, makanya sangat yakin, berkeyakinan melakukan tindak pidana. Itu yang perlu difokuskan oleh jaksa untuk bisa membuktikan kalau dia adalah bersalah. Lalu saya lihat harusnya karena buktinya ini sudah lama, artinya sudah kejadian baru beberapa lama baru ada hadir. Nah, ada bukti yang katakan ada cyanida di pakaiannya waktu didapat. Nah, kalau bisa dinyatakan bahwasanya memang ada cyanida di pakaian Jessica beberapa hari kemudian didapat itu, dan bagaimana benar itu adalah pakaian dia atau cyanida yang dia gunakan. Nah, harusnya itu juga dikaitkan dengan cyanida yang mungkin didapat dari keterangan dari Australia. Baik. Sehingga lebih relevan lah, bisa dibuktikan bahwasanya Jessica lah pelaku tindak pidana. Lalu bagaimana dengan pengaruh dari motif dari pelaku ini untuk menentukan nanti hukumannya seperti apa? Kita cermati kemarin motif yang disampaikan oleh JPU adalah ini lantaran mengenai masalah asmara begitu ya, antara Mirna yang kemudian menyarankan Jessica untuk memutuskan pacarnya, lalu kemudian sakit hati, itu menjadi motif dasar. Nah, ini menurut Anda sudah cukup kuat untuk kemudian turut membantu, turut berkontribusi supaya Jessica akan dihukum maksimal? Ya, kalau orang membunuh berencana pasti punya latar belakang, punya motif. Kenapa sih dia membunuh? Pasti karena ada dia kenal atau dia mengetahui orang yang akan dibunuhnya. Nah, ini juga bisa saja menjadikan petunjuk bagi hakim untuk melihat bahwasanya ada motivasi, ada niat kehendak dari seseorang itu yang perlu diwujudkan untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia sudah kenal orangnya, motivasi tadi kalau dia memang motivasinya karena cemburu dalam tanda petik begitu, maka ini juga bisa menjadikan petunjuk bagi hakim kalau ada kaitan pembunuhan itu dengan motif hubungan asmara tadi. Tapi kalau hubungan asmara saja tetapi tidak ada perbuatan juga nggak bisa dibuktikan, ya percuma, karena tidak bisa hanya dasarnya hubungan asmara, tapi harus ada nyata-nyata lah bukti yang bisa dibuktikan. Dari kemarin hasil persidangan kemarin belum tampak ada tahap perencanaan dari Jessica, menurut Anda? Begini, kalau pembunuhan dengan menggunakan zat beracun seperti ini sudah pasti direncanakan, karena membeli alat untuk membunuh saja ya, dan tidak spontan kan ini kasusnya. Matinya orang tersebut memang karena ada benda beracun dalam tubuh. Nah, benda beracun itu kan harus disiapkan dulu, lalu tadi ada motif-motif apa sehingga dia harus menggunakan racun tersebut, di mana, kapan, dan kapan bekerjanya, dia sudah mempelajarinya. Jadi ini sudah dilakukan dengan suatu rencana-rencana. Jadi kalau untuk tindak pidana yang sifatnya pembunuhan dengan menggunakan alat-alat beracun, ya kalau memang itu bukan didapat dari pada saat itu juga tidak disiapkan,
saya kira itu memang sudah pantas untuk penetapan pencantuman pasal 340 sebagai pembunuhan berencana. Tapi kalau untuk mencapai hukuman mati itu harus memenuhi ada perencanaan, lalu kemudian ada pelaksanaan, itu semua bukti harus ada itu masing-masing tahapan tersebut. Iya, semua tahapan dalam pasal 340 itu harus benar-benar disadari bahwasanya dia menyadari dengan sadar dia akan melakukan pembunuhan, dan disadari dengan sadar bahwasanya alat yang digunakan itu untuk membunuh itu pasti akan membuat orang itu mati. Tapi kalau ragu-ragu ya nggak bisa begitu. Itu bukan bekerjanya alat itu, jadi tidak tercapai begitu. Cuma kalau untuk hukuman mati saya berharap sih jauh dari pandangan saya, karena kasus tindak pidana ini bukan yang bisa menurut saya untuk bisa dijadikan hukuman mati bagi Jessica. Kalau yang untuk bisa dibuktikan itu seperti apa mungkin Pak Jamil? Kalau hukuman mati pembunuhan, kita ketahui sudah beberapa yang sudah ditetapkan hukuman mati. Contohnya pembantaian ya, pembantaian terhadap satu keluarga, itu korbannya lebih dari satu orang begitu. Jadi atau mutilasi terhadap anak-anak begitu ya. Jadi pembunuhan dengan rangkaian kegiatan lain. Contohnya dia memperkosa, setelah memperkosa dia membunuh, atau dia melakukan penganiayaan, pencurian, setelah itu membunuh. Nah itu kegiatan-kegiatan yang memang bukan hanya satu tindak pidana, atau pembunuhan terhadap lebih daripada satu orang dengan sadis begitu. Itu sudah biasanya dihukuman mati. Pak Jamil sudah bisa menebak ini kira-kira nanti berapa maksimal ya hukumannya, berapa tahun begitu nanti? Ya. Ada cuma dua pilihan. Pertama, kalau memang dia terbukti melakukan suatu tindak pidana ini, pasti dia dihukum lebih dari 10 tahun. Ya, karena kalau maksimum adalah hukumannya 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Jadi kalau terbukti bisa jadi hukumannya di atas 10 tahun. Tetapi kalau tidak terbukti, otomatis dia lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum. Pak Jamil, ini terakhir, tapi menurut pengamalan Anda dari berbagai kasus hukum, memang pembuktian terhadap racun cyanida itu memang sulit dibuktikan ya Pak? Saya kira untuk kasus racun cyanida ini baru kasus pertama di Indonesia yang diekspos ya oleh media ya. Jadi dan juga ini benar-benar menjadi pelajaran yang berharga nantinya bagi penyidik dan jaksa dan hakim untuk di lain kali apabila menemukan kasus yang sifatnya menggunakan lebih banyak scientific evidence atau saksi-saksi yang ahli yang untuk menerangkan suatu perbuatan pidana lebih ditingkatkan. Jadi zaman sekarang orang jarang untuk membunuh dengan tangan langsung, artinya physical dada atau melakukan dengan fisik ya. Banyak orang menggunakan dengan alat dan secara teknologi. Jadi harusnya ini yang harus banyak dikembangkan di kepolisian dan di kejaksaan. Bahkan hakim harus banyak belajar tentang ini. Baik, kita cermati nanti kira-kira nanti kasusnya akan seperti apa di sidang-sidang selanjutnya. Terima kasih Pak Jamil telah hadir bersama kami. Selamat pagi.